Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6. Mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
Shalom Jemaat GPI Roh Kudus, suatu anugerah apabila kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bila pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman-Mu, itu merupakan suatu anugerah buat kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, bila firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setiap waktu selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diambil untuk minggu ini adalah tentang integritas. Mengapa integritas begitu penting hari-hari ini? Bahkan ada slogan yang dikatakan, apakah integritas orang percaya itu realita atau ilusi? Kenapa sampai ada pertanyaan seperti itu? Karena sering kita temui bahwa kita sebagai orang percaya, kita sulit membedakan bagaimana orang itu benar-benar melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan apa yang kita lihat sehari-hari itu merupakan suatu polesan, tidak sesuai dengan apa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada setiap hari, mungkin Sabtu dan Minggu. Begitu hari Sabtu dan Minggu, begitu setia melayani Tuhan, tetapi apa yang dilakukan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal apapun juga, begitu berbeda. Sepertinya kehidupannya penuh dengan polesan, saudara ya. Kita sering temukan juga bahwa orang berkata bahwa tolong pisahkan antara kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dengan kehidupan kita di dunia kerja atau kehidupan kita dalam sehari-harinya. Jadi berbeda antara kehidupan di Sabtu Minggu dan kehidupan di Senin sampai dengan Jumat. Padahal kalau orang di luar sana, kita juga sering mendengar bahwa mereka melihat bahwa ini loh, ini orang rajin di gereja, orang ini pelayanan di gereja, jadi kita aman aja berbisnis dengan mereka. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Kita anak-anak Tuhan seringkali memisahkan antara kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita hanya kelompokkan di hari Sabtu dan Minggu, sementara Senin dan sampai Jumat kita hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi orang di luar sana melihat kita bahwa kehidupan kita seharusnya berbeda. Kehidupan kita semestinya memiliki integritas. Kehidupan kita semestinya dipercaya, lebih dapat diandalkan. Ya, kalau saya boleh tulis di sini secara kesimpulan, apakah integritas Kristen itu? Integritas Kristen merupakan paket hidup yang standar bagi orang Kristen normal. Integritas Kristen juga merupakan image atau gambaran kehidupan orang percaya yang hidupnya memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya. Hal itu akan tercermin di dalam kelakuannya sehari-hari, baik di tempat umum maupun di tempat terpencil sekalipun. Saya juga pernah membaca suatu tokoh yang menulis, apabila engkau mencari karyawan, engkau mencari seorang pekerja di dalam perusahaanmu, hal yang pertama yang harus engkau utamakan adalah orang itu memiliki integritas. Orang itu memiliki integritas. Jadi percuma skill, percuma kepandaian, percuma segala sesuatunya kelebihan kalau orang itu tidak memiliki integritas. Seperti yang saya katakan tadi, integritas berarti sebuah paket bagi kehidupan orang percaya.
Bisakah kita anak-anak Tuhan, kita yang disebut sebagai orang percaya, orang di luar sana, dunia ini melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Apabila engkau ditempatkan dalam sebuah perusahaan, berarti cara memimpinmu berbeda, cara berkata-katamu berbeda. Itu berarti berbeda bahwa kehidupanmu mencerminkan bahwa Yesus Kristus ada di dalam hidupmu. Tetapi yang sering terjadi, banyak kali terjadi bahwa justru anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai orang yang percaya, hidupnya justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak yang dikecewakan dan berkata, bilangnya rajin ke gereja, setiap minggu pelayanan. Tetapi apa yang dilakukan dalam bisnis mereka, apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan itu. Kelihatannya saja baik di hari Sabtu dan Minggu pada saat pelayanan. Nah, kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang integritas. Kita akan nanti lihat ada tokoh-tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang mencerminkan apa sih integritas itu. Dan kita akan coba itu sebagai refleksi untuk kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki integritas dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, kita mau belajar dari seorang tokoh Yusuf. Kalau kita mau belajar, kita akan melihat bahwa integritas di situ berarti kejujuran. Kita boleh baca bersama di dalam Kejadian 39:3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dari kisah ini kita belajar bahwa Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus seluruh rumahnya. Yusuf memiliki kuasa yang begitu besar. Yusuf memiliki kewenangan yang begitu besar. Tetapi pada saat istri tuannya ini menggoda, Yusuf tidak memanfaatkan itu. Yusuf justru lari. Bahkan Yusuf rela untuk difitnah, saudara. Ini menceritakan bagaimana dengan kehidupan kita. Pada saat kita ada di posisi yang memiliki kewenangan yang lebih, kita ada posisi yang bisa mengatur segala sesuatunya. Masihkah kita berintegritas memiliki kejujuran? Apakah segala sesuatu yang indah itu, segala sesuatu yang kita kuasai itu justru membuat kita lupa? Justru kita melakukan segala sesuatunya di luar apa yang Tuhan mau. Ketika sesuatu kita pada saat memulai segala sesuatunya, mungkin kita masih hidup berhati-hati, kita menjaga segala sesuatunya, dan Tuhan mulai promosikan kita, Tuhan mulai angkat kita, Tuhan mulai percayakan hal-hal yang lebih. Masihkah kita memiliki sikap hati yang sama? Masihkah kita memegang kejujuran itu dalam setiap kehidupan kita? Kita mau belajar dari kisah Yusuf ini. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia pada hal benar. Dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita, saudara. Kita tidak, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, mencela-mencle, gitu. Tapi kita tetap, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu sejalan. Itu dalam satu alur yang sama. Lalu, jadi tidak hanya kita pandai ngomong, mungkin dalam pidato, mungkin dalam memberikan arahan, mungkin dalam memberikan khotbah renungan,
Ada pepatah katakan seperti gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni, saudara ya. Suatu kata-kata yang menggelitik, bahkan semestinya mengingatkan kita bahwa apakah kita bisa melakukan apa yang kita katakan. Mungkin kadang kita memberitahu anak buah kita, kita menasihati anak buah kita, kita mengarahkan anak buah kita. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak melakukan apa yang kita katakan itu. Kita justru melakukan hal yang kebalikannya. Yang itu membuat jadi orang-orang yang di sekeliling kita menjadi kaget, menjadi takjub. Loh, kok seperti ini? Loh, kok apa yang dilakukannya tidak sama, gitu ya. Itu yang pertama, bahwa integritas, kita boleh berkata bahwa integritas berarti kejujuran. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Daniel. Di sini saya tulis bahwa integritas berarti komitmen. Di dalam Daniel 6. Kita semua tahu kisahnya, tapi kita akan belajar, kita akan baca sebentar, sekilas. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel sosok yang memiliki integritas. Ia memegang teguh komitmennya dalam doa dan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tidak dapat menggoyahkan hati dan imannya kepada Allah. Integritas berarti memegang komitmen dan loyalitas. Saya umpamakan contoh seperti ini, saudara. Orang yang memiliki integritas, dia adalah orang yang memiliki loyalitas kepada atasannya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin engkau yang bekerja dalam sebuah perusahaan, engkau harus memiliki loyalitas terhadap perusahaanmu. Engkau harus memiliki loyalitas terhadap atasanmu. Mungkin atasanmu tidak orang yang sempurna. Dia mungkin kadang membuat kesalahan, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak setia kepada atasan kita. Kita harus memegang teguh, kita harus loyal kepada atasan kita. Sejauh apa yang diperintahkan, apa yang mungkin disuruh dalam kita lakukan adalah tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap loyal. Kita mau dimarahin kayak apa, kita mau lihat bahwa mungkin atasan kita itu tidak enak, perkataannya menyakitkan, sesuatu yang mungkin membuat hidupmu tidak nyaman sehari-hari. Tetapi kita harus tetap memegang loyalitas kita kepada atasan. Saya pun pernah mengalaminya, saudara. Bertahun-tahun, bahkan kadang merasa tertekan, kadang merasa kok seperti ini. Tetapi saya tahu bahwa pimpinan, atasan yang ada di atas kita, itu juga Tuhan yang tentukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bisa melihat, dan saya mulai belajar, bahwa dengan segala sesuatu yang terjadi, bahwa ternyata Tuhan pakai atasan itu untuk mempertajam kita, untuk membentuk kita, supaya kita semakin jadi, supaya kita semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang dicontohkan oleh Daniel? Bahkan perintah raja cukup jelas bahwa semua orang harus menyembah berhala. Tetapi dia memegang komitmennya untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Suatu komitmen yang luar biasa. Itu yang harus anak-anak Tuhan pegang di akhir zaman ini.
Kalau kita boleh lihat di akhir zaman ini begitu gampang kita memperoleh informasi yang tidak benar, bahkan dari situs-situs yang tidak benar, yang begitu mudahnya. Mungkin kalau dulu zaman saya masih kecil, tidak ada cari buka website seperti itu begitu mudahnya di handphone. Tetapi anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil sekarang, sangat-sangat terganggu, saudara. Mereka dengan mudahnya bisa mendapatkan informasi apapun juga di handphone mereka. Nah, kalau kita tidak mulai mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka memiliki integritas, untuk mereka memiliki komitmen, untuk mereka memiliki loyalitas, bagaimana dengan kehidupan rohani mereka? Apa yang akan mereka lakukan dengan begitu banyaknya distorsi di sekeliling mereka? Begitu banyak gangguan yang begitu mudah mengganggu kehidupan mereka. Kita lihat Daniel, anak muda, saudara. Dia tidak terganggu dengan semuanya itu. Bahkan ancaman dimasukkan di dalam gua singa pun dia tidak takut. Dia tetap berlutut, berdoa seperti yang dilakukannya setiap hari. Dahsyat, saudara. Dari sebuah ketekunan, dari sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, itu akan membuatnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya berbuat menjadi karakter, saudara. Begitu indah apabila kita melihat memiliki karakter yang begitu dekat dengan Tuhan. Karakter yang begitu menyembah Tuhan. Integritas berarti memegang komitmen dan loyalitas. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir, walaupun itu membutuhkan pengorbanan. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita berkomitmen terhadap iman kita? Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan oleh gaya hidup kita? Apakah iman kita begitu mudah dipengaruhi oleh teman, lingkungan, keluarga, atau mungkin persoalan hidup yang sedang kita alami? Komitmen untuk terus menyembah Tuhan. Kalau dulu komitmen sebelum tokonya rame, mungkin rajin ke gereja, rajin doa malam, rajin melayani. Begitu sudah diberkati, tokonya semakin rame, mulai mundur sedikit demi sedikit, mulai ngomong nggak bisa melayani dulu. Kemudian mulai tidak bisa datang doa malam. Kemudian mulai mundur lagi, tidak datang ke gereja, saudara. Alasannya apa? Tokonya rame. Apakah itu yang dinamanya dikatakan integritas yang merupakan komitmen atau loyalitas? Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita mau belajar dari Habakuk. Dari kisah Habakuk kita belajar tentang integritas berarti tanggung jawab. Sekali kita baca ya di Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab. Dan sikap bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, sekalipun dalam keadaan yang sulit.
Berintegritas berkata berarti bahwa kita berani mengambil tanggung jawab. Bukan hal yang mudah mau bertanggung jawab, saudara, di hari-hari ini. Banyak bahkan seorang pimpinan, seorang leader, seorang bos, mereka lebih gampang untuk melepaskan tanggung jawab dan melemparkan kesalahan tanggung jawab itu ke orang lain, ke bawahannya mungkin, ke timnya yang lain. Ada suatu kompetisi sebuah tim yang kemarin saya perhatikan bahwa kisah ini mereka harus bekerja sama dalam satu tim, saudara ya. Ada dua tim A dan tim B, dan ternyata salah satu tim ini kalah. Ngomong aja yang tim B. Dan tim B ini kalah semestinya gara-gara ada satu orang di dalam anggota tim B ini yang membuat kesalahan yang cukup fatal. Nah, pada saat tim ini diinterview, diwawancara ya, ditanyain apa yang menyebabkan kekalahanmu, dan di sini ada kaptennya, ada pimpinannya gitu ya. Dan pimpinannya ngomong, "Oh, karena dia yang membuat salah, dia menunjuk salah satu anggota timnya. Karena dia berbuat demikian sehingga membuat tim kami kalah." Nah, ada satu kata-kata dari seorang jurinya yang berkata, yang ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Dia berkata, apapun kesalahan anggota timmu, apapun yang dia perbuat sehingga membuat timmu kalah, tetap engkau sebagai seorang pimpinan tim, engkau sebagai kapten tim, kamu bertanggung jawab terhadap kekalahan ini. Oh, bukan hal yang gampang, saudara. Bukan hal yang mudah. Bahkan di dalam sebuah perusahaan pun sekarang banyak orang yang mau mengambil keputusan, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Saya ulangi lagi. Banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan bahwa mereka mau mengambil keputusan, mereka kepingin mengambil keputusan, tapi begitu urusan bertanggung jawab mereka nggak mau. Mereka akan cari siapa yang bisa dijadikan kambing hitam kalau ada kesalahan. Itu, saudara, yang terjadi di akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri. Dan bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Apakah kita melakukan hal yang sama? Kalau kita belajar dari kisah tadi, Habakuk dikatakan bahwa integritas berarti mau memikul tanggung jawab walaupun keadaan buruk sekalipun. Itu yang kita harus pelajari itu, saudara. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ditentukan sebagai pemimpin, kita ditentukan sebagai seorang leader, kita harus menjadi seorang pimpinan, kita harus menjadi seorang leader yang berani memikul tanggung jawab. Karena kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa engkau yang memiliki integritas, engkau harus menunjukkan bahwa hidupmu berbeda. Engkau memiliki integritas bahwa hidupmu harus beda dari anak-anak di dunia ini. Ada sesuatu yang dunia boleh lihat. Ada sesuatu yang berbeda yang mereka lihat bahwa ya, karena engkau orang percaya, karena engkau anak Tuhan, engkau ada sesuatu yang berbeda yang boleh engkau tunjukkan di dunia ini. Dari kesemuanya itu, boleh saya simpulkan bahwa integritas Kristiani, integritas kehidupan Kristen kita adalah bagaimana kesepadanan kita dengan Kristus. Kita baca bersama di Filipi 2 ayat yang 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seperti tadi di awal saya katakan, saudara,
Integritas itu seperti sebuah paket kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kehidupan kita selaras dengan apa yang kita perkatakan, bahwa kehidupan kita akan menunjukkan bahwa Kristus ada dalam setiap kehidupan kita. Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia ini, kita sebagai orang Kristen, sebenarnya kita sudah punya fondasi yang benar. Kita sudah punya referensi yang benar. Apa itu? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi samakanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita memadankan kehidupan kita dengan kehidupan Kristus? Bangun kehidupan doamu. Bangun kehidupan kamu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangun kehidupanmu bersekutu dengan Tuhan. Itulah cara di mana engkau mulai memadankan kehidupan kita sama dengan Kristus. Sehingga apa yang dunia lihat di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita perkatakan setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari, dunia akan melihat, yes, ada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Mereka boleh melihat sesuatu yang berbeda. Mereka boleh terberkati dengan kehidupan kita. Mereka boleh terberkati dengan apa yang kita lakukan. Itu yang dunia sedang butuhkan. Itu yang dunia sedang nantikan saat-saat ini. Dan saya berharap malam hari ini, semua kita anak-anak Tuhan boleh belajar. Kita boleh memiliki integritas dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak hanya hidup di hari Sabtu dan Minggu, tetapi sepanjang minggu, dari minggu sampai ketemu minggu lagi, kehidupan kita tetap sama. Kehidupan kita tetap sama mencerminkan Yesus Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari sebentar kita akan selesai, kita akan satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Suatu kebenaran yang indah yang boleh kami belajar bersama Tuhan. Bahwa hidup kami harus memiliki integritas. Bahwa apa yang kami perkatakan, bahwa apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh mencerminkan bahwa Engkau hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami ini tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang begitu baik. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran isi firman Tuhan-Mu ini. Dan biarlah Engkau Roh Kudus yang menerjemahkan lebih lagi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan hamba-Mu percaya kebenaran firman Tuhan-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di... Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera.
kekuatan yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.